Setelah dalam beberapa video kita membahas beberapa hal tentang seluk-beluk cerpen, maka untuk video kali ini, supaya kita lebih mengenal apa itu cerpen, maka bukan hanya sekedar mengetahui pengertian cerpen saja, tapi hal-hal lain yang hubungannya dengan cerpen ini. Tentu saja sebuah cerpen memiliki ciri-ciri tertentu yang khas, di mana ciri-ciri itu nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari karya sastra lainnya. Ada beberapa ciri dari cerpen, paling tidak yang saya tahu dan saya catat ada 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulisnya. Kemudian yang kedua, cerpen itu memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi 10.000 kata itu sudah paling banyak biasanya di cerpen seperti itu. Kemudian yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Artinya ya sepeminuman teh lah ya, sekitar 5 menit, 10 menit sebuah cerpen sudah selesai kita baca. Ciri yang keempat adalah cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Sesuai dengan namanya ya, cerita pendek. Jadi ceritanya sangat singkat. Kemudian ada ciri yang kelima, yaitu cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Jadi ini beda dengan novel ya, yang panjang, kemudian diksi atau kalimat-kalimatnya kadang-kadang memang agak rumit. Tapi di cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Sedangkan ciri keenam adalah cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Jadi biasanya memang cerpen karena namanya cerita pendek, alur ceritanya cuma satu. Untuk ciri cerpen berikutnya yang ketujuh, yaitu kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Jadi cerita cerpen biasanya lebih mengambil peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada ciri ke-8, yaitu karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Jadi biasanya tokoh tidak dieksploitasi berlebih, sehingga sangat sederhana ya karakter-karakter yang ditampilkan dalam sebuah cerpen. Dan yang terakhir, yang ke-9, di bagian akhir biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam, sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Jadi memang disarankan untuk penulis cerpen pada akhir cerita menampilkan sedikit pesan moral dari keseluruhan cerita dalam cerpen itu. Dan ini biasanya memang ada dalam cerpen-cerpen itu. Dan itu menjadi ciri yang ke-9. Jadi itu 9 ciri sebuah tulisan bisa disebut atau dikatakan sebagai cerpen. Nah, untuk yang masih ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share ya. Untuk yang belum follow, silakan follow.